Sob, jumpa lagi dengan tim Tahu Bola yang akan selalu menemani waktu santai kalian dengan info terupdate seputar dunia sepak bola. Krisis Rusia-Ukraina bikin Abramovich merugi. Sejak tahun 2003, Roman Abramovich mengakuisisi Chelsea dan menyulap jadi tim yang besar. Mulai era tahun 2000-an, Abramovich selalu memberikan dana melimpah untuk belanja pemain-pemain top. Kini dilansir dari BBC, Roman Abramovich kini sudah merugi akibat ketegangan antara Rusia melawan Ukraina tersebut. Saham pada perusahaan tambangnya yakni Evraz turun sebesar 29% alias kehilangan 9,7 triliun rupiah. Kerugian itu tentunya akan berdampak kepada Chelsea. Terbaru muncul kabar yang kurang sedap untuk Abramovich bahwa ia dikabarkan akan segera menjual Chelsea. Imbas penyerangan Rusia, Liga Primer Ukraina ditangguhkan. Liga Primer Ukraina menangguhkan kompetisi setelah Rusia menyerang Ukraina pada hari Kamis kemarin. Dalam sebuah pernyataan singkat, pihak Liga mengatakan penangguhan itu karena keputusan dari sang presiden untuk memberlakukan darurat militer. Dan mereka juga tidak memberitahukan tanggal berapa Liga bakal dilanjutkan kembali. Saat ini Liga Ukraina sedang memasuki pekan ke-19 dan Shakhtar Donetsk memimpin klasemen sementara dengan perolehan 47 poin, disusul oleh Dinamo Kiev yang berada di posisi kedua dengan torehan 45 poin. Schalke copot logo sponsor dari Rusia. Klub Jerman yakni Schalke mengambil langkah menyusul invasi Rusia ke Ukraina. Schalke mencopot logo sponsor utamanya yakni Gazprom dari seragamnya. Menyusul perkembangan akhir-akhir ini, FC Schalke telah memutuskan untuk mencopot logo utama yakni Gazprom dari jersey mereka, dan tulisan sponsor Gazprom akan diganti dengan tulisan Schalke. Demikian bunyi pernyataan Schalke di akun media sosialnya. Gazprom merupakan perusahaan energi milik Rusia. Gazprom sudah menjadi sponsor Schalke sejak tahun 2007 yang lalu. Langkah Schalke ini dinilai juga akan menambah tekanan kepada UEFA untuk memutus kerjasama dengan Gazprom. Diketahui Gazprom merupakan salah satu sponsor dari Liga Champions. Imbang di Spanyol, Manchester United optimis bekuk Atletico Madrid di Old Trafford. Gelandang Manchester United yakni Nemanja Matic menatap optimis laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions kontra Atletico Madrid. Sang gelandang menilai Manchester United mampu untuk meraih kemenangan di leg kedua dan lolos menuju babak selanjutnya. Di leg pertama kemarin mereka bermain imbang 1-1. Matic mengakui bahwa untuk lolos ke babak berikutnya bukanlah tugas yang mudah, karena ia tahu Atletico Madrid adalah tim yang sangat tangguh. Namun Matic menegaskan bahwa Manchester United punya kualitas yang memadai, sehingga mereka optimis bisa mengamankan kemenangan. Arsenal terus pepet Manchester United. Arsenal sukses mengalahkan Wolverhampton dalam partai tunda pekan ke-20 ajang Liga Inggris dengan dramatis. Gol penentu kemenangan The Gunners lahir di masa injury time yang membuat skor menjadi 2-1. Dengan hasil ini menambah koleksi poin dari Arsenal menjadi 45 dan memangkas jarak dengan Manchester United yang berada di peringkat keempat dengan selisih 1 angka saja. Sedangkan untuk Wolverhampton mereka tertahan di posisi ke-7 dengan koleksi 40 poin. Dortmund tersingkir dari playoff Liga Eropa. Glasgow Rangers berhasil menahan imbang Borussia Dortmund 2-2 pada laga playoff leg kedua babak 16 besar Liga Champions. 2 gol dari James Taverner cuma dibalas 2 gol masing-masing dari Jude Bellingham dan juga Donyell Malen. Dengan hasil itu maka Dortmund tersingkir di ajang Piala Eropa dan Rangers berhak melaju ke babak selanjutnya setelah unggul agregat 6-4. Barcelona lolos ke 16 besar Liga Eropa. Barcelona sukses menumbangkan Napoli dengan skor akhir 4-2 dalam partai leg kedua playoff knockout Liga Eropa. 4 gol kemenangan Barcelona masing-masing diciptakan oleh Jordi Alba, Frenkie de Jong, Gerard Pique, dan juga Pierre-Emerick Aubameyang. Napoli sendiri sempat memperkecil ketertinggalan lewat eksekusi penalti Lorenzo Insigne dan juga gol dari Matteo Politano. Berkat hasil ini Barcelona pun berhak melaju ke babak 16 besar dengan kemenangan agregat 5-3 atas Napoli.
Liga Eropa memasuki babak 16 besar. Tidak semua klub besar Eropa lolos ke babak 16 besar Liga Eropa musim ini. Napoli, Borussia Dortmund, dan Lazio menjadi 3 klub besar yang gagal melaju ke babak berikutnya. Napoli dan Lazio menemui lawan berat di babak playoff sehingga mereka gagal lolos ke babak selanjutnya. Berikut daftar 16 klub yang lolos 16 besar Liga Eropa. Dari tim unggulan ada Red Star, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Bayer Leverkusen, Lyon, Monaco, Spartak Moskow, dan juga West Ham United. Sedangkan dari tim non-unggulan ada Atalanta, Barcelona, Real Betis, Sporting Braga, RB Leipzig, FC Porto, Rangers, dan juga Sevilla. AS Roma masuk ke babak 16 besar Liga Konferensi. AS Roma lolos ke babak 16 besar Liga Konferensi dengan status tim unggulan. Sebelumnya AS Roma menjadi juara grup di ajang UEFA Conference League pada babak grup. Setelah Tottenham tersisih, AS Roma menjadi kandidat terkuat untuk menjuari Liga Konferensi Eropa ini. Berikut adalah daftar lengkap klub yang lolos ke babak 16 besar Liga Konferensi Eropa. Dari tim keunggulan ada AS Alkmaar, kemudian FC Basel, Copenhagen, Feyenoord, Gent, Lens, Rennes, dan juga AS Roma. Sedangkan dari tim non-unggulan ada Bodo/Glimt, Leicester City, Olympique Marseille, FC Pau, Partizan, PSV Eindhoven, Slavia Praha, dan juga Vitesse. Anthony Elanga pencetak gol termuda Manchester United di ajang Liga Champions. Anthony Elanga menarik perhatian usai menyelamatkan Manchester United dari kekalahan saat melawan Atletico Madrid pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Manchester United yang sempat tertinggal 1-0 gara-gara gol dari Joao Felix baru bisa menyamakan kedudukan 10 menit jelang laga usai. Elanga mencetakkan gol ke-500 Manchester United dalam sejarah kompetisi ini. Elanga juga menjadi pencetak gol termuda klub di babak sistem gugur Liga Champions saat masih berusia 19 tahun 302 hari. Diogo Jota bisa kembali ke skuad untuk laga final Carabao Cup. Sebelumnya, Jota mengalami cedera ligamen kala memperkuat Liverpool dalam laga pertama babak 16 besar Liga Champions. Daily Mail mengklaim bahwa Jota memberikan respon bagus terhadap cedera yang ia alami. Pemain asal Portugal itu bahkan sudah bisa ikut ambil bagian dalam sesi latihan pada hari Rabu kemarin. Karena itu Liverpool pun merasa optimis bahwa Jota bakal bisa dimasukkan ke dalam skuad untuk laga final melawan Chelsea yang akan dihelat pada Stadion Wembley pada hari Minggu. Meski demikian, Jota harus tak mengalami masalah lagi pada sesi latihan di hari Jumat dan di hari Sabtu untuk bisa mendapat peluang dimainkan sebagai starter pada hari Minggu. Jurgen Klopp tak jamin James Milner bertahan di Liverpool. Pelatih Liverpool yakni Jurgen Klopp mengatakan tak bisa menjamin masa depan dari James Milner. Ia mengungkapkan klub baru-baru ini sedang berbicara dengan Milner tentang kemungkinan memperpanjang masa tinggalnya di Anfield. Menurut Klopp, secara level fisik, teknis, dan ambisi mencukupi syarat dia bisa bermain lebih lama. Dan Klopp berharap mantan pemain dari Manchester City tersebut bisa bertahan lebih lama di Anfield Stadium. Dan Klopp telah menyampaikan keinginannya kepada manajemen klub. Milner telah mencatatkan 275 penampilan di semua kompetisi untuk Liverpool dan sebagian besar di bawah kepelatihan dari Jurgen Klopp yang tiba pada Oktober 2015 yang lalu. Liverpool jadi tim Liga Inggris dengan hadiah penalti terbanyak. Liverpool pesta 6 gol saat berhadapan dengan Leeds United di ajang Liga Inggris. Dan diketahui Liverpool berhasil unggul melalui 2 gol Mohamed Salah dari titik penalti. Kini The Reds sudah mengoleksi 170 hadiah penalti di sepanjang sejarah Liga Premier Inggris. Liverpool berhasil melampaui catatan dari Manchester United yang sebelumnya menjadi tim dengan catatan penalti terbanyak di Liga Inggris dengan koleksi 169 penalti. Selain itu, di bawah Manchester United ada Chelsea yang mengoleksi 157 penalti, Arsenal 156 penalti, dan Manchester City yang mendapatkan 137 penalti.
Antonio Conte indikasikan menyerah latih Tottenham. Kekalahan beruntun Tottenham sepertinya menjadi pukulan telak bagi Antonio Conte. Dia adalah pelatih top dengan jaminan juara, tetapi faktanya sejauh ini Conte tidak bisa berbuat banyak. Conte menegaskan bahwa dia punya ambisi kuat sebagai pelatih top, tapi dia ingin mengembangkan Spurs untuk bersaing di papan atas. Masalahnya sekarang Conte mulai ragu dengan kemampuannya. Antonio Conte jelas tampak kesulitan di kursi kepelatihan Tottenham. Dia didatangkan untuk mengembangkan tim, tapi sejauh ini tidak ada tanda-tanda perkembangan yang signifikan, bahkan lebih buruk. Dengan manajemen klub yang kurang mendukungnya dan sulitnya membangkitkan performa dari Spurs, bisa saja Conte memilih pergi pada akhir musim nanti dan memilih melatih Manchester United yang sedang mencari pelatih pengganti dari Rangnick. Chelsea terdepan untuk amankan tanda tangan Ousmane Dembele. Dilansir dari 90 Min, saat ini klub mana yang akan dituju oleh Ousmane Dembele mulai menemukan titik terang. Sang winger dilaporkan kini lebih dekat untuk bergabung dengan Chelsea. Menurut laporan tersebut, Chelsea saat ini terdepan untuk mengamankan jasa dari Dembele. Sang manajer yakni Thomas Tuchel adalah kunci dari transfer tersebut. Tuchel dan Dembele pernah bekerja sama sewaktu di Borussia Dortmund, dan Tuchel tahu betul bahwa Dembele memiliki kemampuan di atas rata-rata. Ia meyakini Dembele bisa menjadi pemain yang berbahaya bagi lini serang mereka. Jadi Tuchel ingin mendatangkannya pada musim panas nanti. Saat ini Chelsea dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk transfernya tersebut. Jadi mereka akan mendapatkan secara gratisan di akhir musim nanti. Tak betah di Chelsea, Romelu Lukaku ingin kembali ke Inter Milan. Romelu Lukaku belum genap semusim bermain untuk Chelsea, namun ia sudah mengalami masa-masa sulit di Stamford Bridge. Ia kini tak selalu dimainkan sebagai starter, salah satunya di laga melawan Lille pada leg pertama babak 16 besar kemarin. Kini Lukaku akhirnya disebut gerak di Chelsea. Ia pun ingin kembali ke Inter Milan saja. Gazzetta dello Sport mengklaim bahwa Lukaku sudah menjalin kontak dengan beberapa direktur dari Inter Milan. Namun ia disebut menyadari bahwa kepulangannya akan menimbulkan dampak finansial. Maka dari itu ia bersedia menerima pemotongan gaji asal bisa kembali ke Inter Milan. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.